I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sejarah Bank Sentral di Indonesia. Sejarah bank di Indonesia bermula di era Hindia Belanda. Saat itu, kondisi keuangan Hindia Belanda sedang tak menentu. Belum lagi, para pengusaha juga mendesak agar bank segera dibentuk. Kondisi ini membuat pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Javac Bank atau DJB di Batavia pada tahun 1828. Kerajaan Belanda memberikan hak-hak istimewa pada DJB. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi yang memiliki wewenang mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Oktroy tersebut diperpanjang setiap 10 tahun. Total DJB melakukan 7 kali perpanjangan oktroy. Ekspansi ekonomi kolonial Belanda membuat DJB membuka kantor cabang di beberapa kota lain, di antaranya yaitu Semarang pada tahun 1829, Padang pada tahun 1864, Pontianak pada tahun 1906, dan Manado pada tahun 1910. Di masa pendudukan Jepang, DJB dilikuidasi dan digantikan oleh Nampo Keihatsu Ginko atau NKG. Setelah kemerdekaan, Belanda melalui Netherlands Indian Civil Administration atau NICA kembali mengaktifkan DJB. Namun, pemerintah Indonesia juga membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI yang bertugas menerbitkan uang Republik Indonesia. Kondisi ini menciptakan dualisme bank sirkulasi dan peperangan mata uang. Hasil konferensi meja bundar atau KMB menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat pada 1949. Tahun 1951 muncul desakan kuat dari banyak pihak untuk mendirikan bank sentral. Keberadaan bank sentral dianggap wujud kedaulatan ekonomi. Pemerintah pusat memutuskan membentuk panitia nasionalisasi DJB. Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, pada tahap ini pemerintah Republik Indonesia melakukan proses nasionalisasi melalui pembelian saham DJB sebesar 97%. Pada 1 Juli 1953, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Sejak penetapan undang-undang tersebut 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan Bank Sentral. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah mempunyai 2 aspek, yakni 1. Kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa. Kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga yaitu tugas Bank Sentral. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral memiliki 3 tugas atau 3 pilar, yakni 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter terkait suku bunga bank serta surat-surat berharga. Kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan yang berada di Indonesia.